Coba bayangkan, apa yang Anda rasakan saat menyalakan sebatang rokok? Apakah itu rasa lega, seperti beban hidup yang sejenak terangkat? Atau justru hanya rutinitas kosong yang sulit dihentikan? Setiap isapan, seperti teman setia yang tak pernah meninggalkan Anda. Tapi tunggu dulu, apakah benar ia teman? Atau justru musuh dalam selimut? Kita semua tahu, merokok itu buruk. Anda tahu itu. Kita semua tahu. Tapi anehnya, Anda terus melakukannya. Kenapa? Apakah karena tekanan sosial? Karena stres? Atau karena Anda berpikir, hidup cuma sekali, kenapa harus khawatir? Namun, pernahkah Anda berpikir, apa yang sebenarnya Anda cari dari sebatang rokok? Apakah ia memberi kebahagiaan? Atau justru ia yang secara perlahan merenggut semua kebahagiaan yang kita miliki? Lihatlah wajah Anda di cermin. Apa yang Anda lihat? Apakah seseorang yang hidup bebas dan bahagia? Atau seseorang yang terjebak dalam lingkaran kebiasaan yang menghancurkan? Apa yang lebih berharga? Kepuasan sementara? Atau kesehatan jangka panjang? Jadi, jika rokok bisa bicara, apa yang akan ia katakan pada Anda? Mungkin inilah yang dikatakan, aku membunuhmu perlahan, tapi kau membayarku dengan senyuman. Ayo, pikirkan. Apakah ini jalan yang ingin Anda teruskan? Atau, apakah Anda siap mencari cara untuk mulai berubah, meskipun hanya sedikit? Kita sering mendengar ini bukan? Saya sehat kok. Rokok, cuma sesekali aja, nggak masalah. Tapi coba pikirkan lagi, apakah itu kenyataan? Atau hanya ilusi yang Anda ciptakan untuk menenangkan diri sendiri? Faktanya, setiap isapan rokok melepaskan lebih dari 7.000 bahan kimia ke dalam tubuh Anda. Ya, Anda dengar benar, 7.000. Dari jumlah itu, setidaknya 69 bahan kimia diketahui dapat menyebabkan kanker. Jadi, apakah tubuh Anda cukup untuk melawan racun sebanyak itu? Apakah jantung Anda kuat menahan beban ini? Atau, Anda hanya berharap keberuntungan berpihak pada Anda? Coba bayangkan organ tubuh Anda, bekerja keras setiap hari untuk menjaga Anda tetap hidup. Namun, dengan setiap isapan rokok, Anda menambah beban kerja mereka. Paru-paru yang seharusnya menghirup udara segar, sekarang penuh dengan tar. Jantung yang seharusnya berdetak stabil, kini harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui pembuluh yang menyempit. Jika organ tubuh Anda bisa bicara, apa yang akan mereka katakan? Merokok tidak hanya memengaruhi paru-paru dan jantung Anda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa racun dari rokok dapat memengaruhi hampir semua organ tubuh, termasuk otak. Risiko stroke meningkat hingga 50% lebih tinggi pada perokok dibandingkan non-perokok. Selain itu, rokok juga menjadi penyebab utama penyakit kanker mulut, tenggorokan, dan bahkan perut. Di Indonesia, lebih dari 225.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok. Itu berarti, setiap menit, ada hampir 5 orang yang kehilangan nyawa, dan banyak dari mereka merasa sehat, hingga semuanya terlambat. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kapan tubuh Anda akan menyerah? Apakah Anda ingin menunggu hingga paru-paru Anda meminta ampun? Atau jantung Anda berhenti berdetak? Atau, apakah Anda ingin mulai melindungi diri Anda, meskipun hanya dengan langkah kecil? Jadi, apa pilihan Anda? Menunggu hingga tubuh Anda menyerah, atau mulai melakukan perubahan?
risiko dan dampak merokok. Tapi, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Bagaimana jika, meskipun Anda seorang perokok, Anda bisa lebih bijak dan etis terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan? Karena menjadi perokok yang sehat tidak hanya soal tubuh Anda, tetapi juga tentang menghormati kesehatan orang lain. Menurut ilmu kesehatan, asap rokok mengandung lebih dari 70 zat kimia yang berbahaya, bahkan bagi orang yang tidak merokok. Inilah yang disebut dengan secondhand smoke. Paparan asap rokok bagi non-perokok, terutama anak-anak dan ibu hamil, dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan, serangan asma, hingga kematian mendadak pada bayi. Jika Anda harus merokok, tanyakan pada diri Anda, apakah ini tempat yang tepat? Apakah ada orang di sekitar yang harus dilindungi? Pilihlah area khusus yang disediakan, karena di sana, Anda melindungi mereka yang Anda sayangi. Tahukah Anda bahwa puntung rokok adalah salah satu limbah paling banyak di dunia? Setiap tahun, lebih dari 4,5 triliun puntung rokok dibuang sembarangan, mencemari lingkungan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selain itu, residu nikotin dari puntung rokok dapat meracuni hewan dan mencemari air tanah. Jadi, jika Anda merokok, pastikan Anda membuang puntung rokok di tempat yang benar. Ini bukan hanya soal kebiasaan, tapi tanggung jawab terhadap bumi kita. Asap rokok yang terperangkap di ruangan tertutup, seperti rumah atau mobil, dapat menjadi tear-hand smoke. Ini adalah residu bahan kimia dari asap rokok yang menempel di permukaan benda seperti dinding, sofa, atau pakaian. Residunya bisa bertahan hingga berbulan-bulan, memberikan paparan racun yang tak terlihat bagi keluarga Anda. Pernahkah Anda memikirkan siapa yang akan menyentuh sofa, dinding, atau baju Anda? Apakah itu seseorang yang Anda sayangi? Jika iya, merokok di luar ruangan adalah pilihan yang lebih bijak. Salah satu cara terbaik untuk menjadi perokok yang bertanggung jawab adalah dengan terus belajar. Pengetahuan adalah kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri Anda, tetapi juga untuk orang lain di sekitar Anda. Perubahan kecil yang Anda lakukan bisa menginspirasi orang lain. Ketika Anda mulai menunjukkan etika sebagai perokok yang bertanggung jawab, Anda membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua orang. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin menjadi bagian dari solusi, atau terus menjadi bagian dari masalah? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan ajak orang lain untuk lebih peduli. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Kita telah membahas realita perokok dan ilusi perokok sehat. Tapi sekarang, pertanyaannya sederhana. Apa yang bisa Anda lakukan jika berhenti terasa berat? Apakah ada cara untuk setidaknya mengurangi dampaknya? Jawabannya adalah ada pada diri Anda sendiri. Langkah kecil, jika dilakukan dengan konsisten, dapat membawa perubahan yang besar. Apakah mengurangi konsumsi rokok benar-benar membuat kita lebih sehat? Jawabannya adalah ya, dan ini bukan sekadar teori. Tapi, bagaimana caranya agar Anda bisa melakukannya tanpa merasa terlalu terbebani? Merokok adalah kebiasaan yang melibatkan dua faktor utama, kecanduan nikotin dan kebiasaan psikologis. Ketika Anda mengurangi jumlah rokok secara bertahap, tubuh Anda memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan penurunan kadar nikotin, sehingga gejala putus nikotin, seperti kecemasan, sakit kepala, atau lekas marah dapat diminimalkan. Sebuah penelitian dari American Cancer Society menunjukkan bahwa pendekatan bertahap memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan berhenti mendadak,
terutama bagi mereka yang sudah merokok dalam jangka panjang. Misalnya, jika Anda biasa merokok 20 batang sehari, mulailah dengan mengurangi 2 batang setiap minggu. Ini memberi waktu bagi tubuh dan pikiran Anda untuk beradaptasi. Tentu saja, mengurangi jumlah rokok bukan tanpa tantangan. Keinginan untuk merokok mungkin masih muncul, tapi ada beberapa cara untuk mengatasinya. 1. Alihkan perhatian Anda. Saat keinginan muncul, coba lakukan aktivitas lain seperti berjalan-jalan, membaca buku, atau minum air putih. 2. Gunakan bantuan medis jika diperlukan. Produk seperti permen karet nikotin atau plester nikotin dapat membantu mengurangi gejala putus nikotin. 3. Temukan dukungan. Bicaralah dengan teman atau keluarga tentang keputusan Anda untuk mengurangi rokok. Dukungan dari orang terdekat sangat penting untuk kesuksesan Anda. Mengurangi jumlah rokok adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sehat. Jadi, kapan Anda akan memulai? Tinggalkan komentar di bawah tentang langkah kecil yang ingin Anda ambil hari ini. Mari kita lakukan perubahan ini bersama. Apakah mengganti rokok dengan alternatif seperti vape atau permen karet nikotin benar-benar lebih sehat? Atau hanya sekadar tren tanpa bukti ilmiah? Mari kita lihat penjelasannya. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana ratusan di antaranya bersifat beracun dan sekitar 70 zat diketahui menyebabkan kanker. Alternatif seperti vape dan terapi penggantian nikotin dirancang untuk memberikan nikotin tanpa sebagian besar zat berbahaya tersebut. Vape memanaskan cairan yang mengandung nikotin menjadi aerosol yang dihirup. Ini menghilangkan proses pembakaran tembakau, yang merupakan sumber utama tar dan karbon monoksida, 2 zat paling merusak dalam rokok. Keuntungannya, vape tidak menghasilkan tar atau karbon monoksida. Tapi kekurangannya, beberapa cairan vape mengandung bahan kimia tambahan seperti formaldehida atau asetaldehida, yang juga dapat berdampak negatif pada kesehatan. Kedua, terapi penggantian nikotin, NRT, seperti permen karet atau plester nikotin. Produk ini memberikan nikotin langsung ke tubuh tanpa melibatkan paru-paru. Keuntungannya, mengurangi keinginan merokok tanpa paparan zat berbahaya dari pembakaran. Dan efek positifnya, penelitian menunjukkan bahwa NRT meningkatkan peluang berhenti merokok 50-70% ketika digunakan dengan benar. Meski alternatif seperti vape dianggap lebih aman, ini bukan berarti tanpa risiko. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang vape masih dapat menyebabkan peradangan paru-paru atau kerusakan pembuluh darah. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan alternatif ini sebagai langkah sementara dalam perjalanan Anda menuju berhenti total. Tidak semua alternatif cocok untuk setiap orang. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk memahami mana yang terbaik untuk Anda. Apakah itu vape dengan kandungan nikotin yang lebih rendah, permen karet nikotin, atau bahkan terapi medis lainnya? Racun dari rokok sudah merusak tubuh Anda setiap hari. Tapi, apakah Anda tahu, tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri? Kalau begitu, mengapa tidak memberinya kesempatan kedua dengan nutrisi dan gaya hidup yang tepat? Rokok bukan hanya menghancurkan paru-paru Anda, tapi juga dapat menguras vitamin C dan vitamin E dari tubuh Anda, membuat Anda lebih rentan terhadap kerusakan jaringan, memicu stres oksidatif, mempercepat penuaan, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Namun, inilah kabar baiknya. Makanan sehat dapat membantu Anda melawan dampak buruk itu. Buah seperti jeruk dan kiwi membantu mengembalikan antioksidan yang hilang. Sayuran hijau seperti brokoli memperbaiki jaringan yang rusak. Lemak sehat dari ikan salmon melindungi pembuluh darah Anda. Dan air putih, itu mempercepat pengeluaran racun dari tubuh Anda. Menurut penelitian dari Journal of Nutrition pada tahun 2023, menyebutkan bahwa konsumsi 5 porsi buah dan sayur setiap hari
dapat meningkatkan kemampuan tubuh memperbaiki jaringan hingga 30% lebih baik. Tidak cukup hanya makan sehat, pola hidup Anda juga harus berubah. Inilah yang bisa Anda lakukan. Pertama, berolahraga rutin. Seperti jalan kaki atau yoga, dapat membantu paru-paru Anda lebih kuat dan mengurangi stres. Olahraga rutin selama 30 menit sehari dapat memperbaiki kapasitas paru-paru hingga 15% dalam 3 bulan. Kedua, tidur yang cukup. Merokok mengganggu kualitas tidur Anda. Dengan tidur 7-8 jam per malam, tubuh Anda mendapatkan waktu untuk memperbaiki diri secara alami. Ketiga, kelola stres. Meditasi atau teknik pernapasan sederhana bisa menjadi pengganti rokok sebagai pelampiasan stres. Menurut penelitian dari American Lung Association pada tahun 2024, menunjukkan bahwa latihan pernapasan 10 menit sehari dapat menurunkan stres hingga 25%. Semua langkah ini, pola makan sehat, olahraga, tidur cukup, membantu tubuh Anda mengurangi peradangan, mempercepat detoksifikasi, dan membersihkan paru-paru dari tar. Lambat tapi pasti, tubuh Anda bisa membangun kembali kekuatannya. Pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting, terutama bagi perokok. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, termasuk nikotin, karbon monoksida, dan tar, yang dapat menyebabkan kerusakan pada hampir semua organ tubuh. Dampak buruknya seringkali berkembang tanpa gejala yang jelas hingga kondisi kesehatan memburuk. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah melalui langkah sederhana ini, pemeriksaan kesehatan rutin. Setiap batang rokok yang Anda hisap meninggalkan jejak kerusakan di dalam tubuh Anda. Tapi apa yang lebih berbahaya? Kerusakan itu sering terjadi tanpa gejala apapun. Inilah mengapa pemeriksaan rutin menjadi tameng utama Anda. Tes fungsi paru-paru, röntgen dada, hingga pemeriksaan darah, semuanya dapat mendeteksi penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, atau kerusakan ginjal lebih awal. Menurut penelitian dari American Cancer Society, mengatakan bahwa kanker paru-paru yang terdeteksi pada tahap awal memiliki tingkat kelangsungan hidup hingga 56% dibandingkan pada tahap lanjut. Bayangkan, hanya dengan memeriksakan kesehatan Anda secara rutin, peluang hidup Anda bisa meningkat secara drastis. Dokter akan memeriksa kadar karbon monoksida dan oksigen dalam darah Anda. Mereka juga akan melihat bagaimana paru-paru Anda bekerja di tengah serangan tar dan nikotin. Ini bukan hanya soal diagnosis. Pemeriksaan ini juga memberi dokter data penting untuk membantu tubuh Anda pulih. Misalnya, dokter bisa menyarankan makanan tinggi antioksidan untuk melawan stres oksidatif akibat racun rokok. Selain mendeteksi masalah lebih awal, pemeriksaan rutin juga bisa menjadi panduan Anda untuk hidup lebih sehat. Apakah Anda tahu? Perokok yang rutin memeriksakan kesehatannya 40% lebih kecil kemungkinannya mengalami komplikasi serius dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Dengan vaksinasi tambahan seperti flu dan pneumonia, Anda juga bisa melindungi tubuh dari infeksi serius yang lebih sering menyerang perokok. Pemeriksaan kesehatan rutin bukan sekadar formalitas. Ini adalah peluang untuk mengetahui apa yang terjadi di tubuh Anda, menemukan solusi lebih awal, dan memulai perubahan nyata. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali Anda memeriksakan diri? Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah hari ini. Tubuh Anda layak mendapatkan kesempatan kedua. Jika Anda sudah berhasil mengurangi dampak buruk, langkah terakhir adalah berhenti total. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Anda sendiri. Studi dari Centers for Disease Control and Prevention menunjukkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah berhenti, risiko penyakit jantung Anda turun hingga 50%. Dalam 10 tahun, risiko kanker paru-paru Anda mendekati orang yang tidak pernah merokok. Apakah itu sulit? Tentu saja. Tapi bukankah semua hal besar dimulai dari langkah kecil?
Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah investasi untuk masa depan Anda. Jadi, apa langkah pertama Anda hari ini? Tulis di komentar dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pernahkah Anda berpikir, apakah rokok yang Anda nyalakan itu layak menggantikan mimpi, kesehatan, dan waktu Anda? Hidup ini penuh pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Anda mungkin berkata, berhenti itu sulit. Tapi bukankah lebih sulit kehilangan waktu berharga bersama keluarga? Lebih sulit lagi melihat tubuh Anda menyerah pada penyakit yang sebenarnya bisa Anda hindari. Berhenti merokok bukan hanya tentang meninggalkan kebiasaan buruk, tapi juga tentang memberi diri Anda hadiah terbesar, kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih bahagia. Jadi, apa yang akan Anda pilih hari ini? Melanjutkan kebiasaan lama, atau memulai langkah baru yang akan mengubah hidup Anda selamanya? Ingat, perubahan dimulai dari keputusan kecil yang Anda buat sekarang. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.